Bayangkan seorang anak yang sudah diberi warisan berupa rumah oleh ayahnya, tapi setiap pagi ia tetap memohon-mohon untuk diberi tempat tinggal. Begitu juga dengan makanan. Ia hidup seperti budak, bukan ahli waris. Inilah gambar nyata dari banyak orang percaya hari ini yang sudah ditebus oleh darah Kristus, namun tetap hidup di bawah tekanan hukum Taurat, terutama dalam hal perpuluhan. Mereka memberi bukan karena cinta, tetapi karena takut. Mereka diajari bahwa berkat datang jika mereka taat pada hukum perpuluhan, dan kutuk akan menimpa jika tidak memberi perpuluhan. Ironisnya, ketakutan ini dikemas rapi dalam liturgi dan bahasa-bahasa yang rohani. Padahal, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kita perlu bertanya, jika kasih karunia sudah datang melalui Yesus Kristus, mengapa masih ada rasa takut dalam memberi? Jika kita sudah dibebaskan dari hukum dosa dan maut, mengapa kita kembali memikul kuk perhambaan? Halo, Shalom umat pemenang. Untuk memahami kesalahan penerapan perpuluhan hari ini, kita harus kembali ke akar historis dan alkitabiahnya. Perpuluhan adalah hukum lama dalam bungkus yang baru. Perpuluhan adalah sistem hukum yang diperintahkan Allah dalam Perjanjian Lama, khususnya untuk menopang kehidupan suku Lewi dan kebutuhan sosial bangsa Israel. Israel adalah bangsa dengan sistem teokratis, sehingga perpuluhan bukan hanya ibadah, tetapi sistem pajak nasional. Mari coba kita buka Alkitab kita dari Maliaki 3 ayatnya yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Maliaki 3 ayat 10 ini sering dikutip untuk menakut-nakuti jemaat agar tetap setia memberi perpuluhan. Namun konteksnya jelas. Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, bukan kepada gereja Perjanjian Baru. Tuhan menegur umat yang mencuri dari sistem nasional ibadah yang sedang dijalankan pada saat itu. Menurut studi dari DIVP Bible Background Commentary, perpuluhan dalam Perjanjian Lama terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu perpuluhan yang dikhususkan untuk suku Lewi. Yang kedua, perpuluhan untuk pesta-pesta perayaan dalam keagamaan Yahudi. Dan yang ketiga, untuk kaum miskin. Total daripada perpuluhan ini lebih dari 20% per tahun. Jelas, ini bukan hanya praktik rohani, melainkan kewajiban hukum nasional. Namun yang tragis, banyak gereja hari ini mengambil satu bagian hukum Taurat yang menjadikannya doktrin tunggal, lalu menggunakannya sebagai senjata tekanan rohani kepada jemaat. Padahal hukum Taurat tidak bisa dipisah-pisah. Menjalankan satu hukum artinya harus menjalankan semuanya. Bagaimana Kristus mengubah segalanya? Yesus datang bukan untuk memperbaharui hukum, tetapi untuk menggenapi dan mengalihkan fokus umat kepada kasih karunia. Di dalam Perjanjian Baru, memberi itu harus dari hati, bukan dari ketakutan. Yesus memang menyebut perpuluhan dalam Matius 23 ayat yang ke-23. Tetapi itu ditujukan kepada orang Farisi yang hidup sebelum salib dalam konteks Taurat. Yesus tidak sedang menetapkan hukum baru untuk jemaat pada masa depan, melainkan menegur kemunafikan yang memperbesar hal kecil, dalam hal ini perpuluhan, tetapi mengabaikan hal utama. Inti daripada hukum Taurat itu yaitu keadilan dan belas kasih. Setelah salib, sistem hukum itu digantikan oleh kasih karunia. Jemaat mula-mula tidak hidup dengan sistem perpuluhan, tetapi memberi dengan kerelaan hati dan cinta. Mari coba kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kita membaca bahwa mereka, jemaat mula-mula,
menjual milik mereka dan membagikan hasilnya menurut kebutuhan, bukan menurut angka 10%. Dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 menegaskan bahwa hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Ayat ini adalah prinsip kasih karunia. Paulus tidak pernah memerintahkan jemaat untuk memberi perpuluhan. Ia menekankan kerelaan, sukacita, dan kesadaran akan kasih Allah. Seorang teolog, David Kroteau, dalam bukunya You Mean I Don't Have to Tithe, menyimpulkan bahwa perpuluhan tidak berlaku bagi gereja masa kini. Ia menguraikan bahwa tak satu pun ayat dalam Perjanjian Baru memerintahkan perpuluhan sebagai kewajiban. Lantas apa yang terjadi jika saudara memilih hidup dalam hukum Taurat sementara Yesus sudah menggenapi hukum tersebut? Pilihan hidup di bawah hukum Taurat bukan hanya salah arah, tetapi penuh konsekuensi rohani yang menghancurkan. Hidup di dalam hukum Taurat berarti mengundang kutuk yang mengerikan. Galatia 3 ayat 10 berkata, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ini berarti jika seorang memilih hidup dalam satu hukum Taurat, misalnya perpuluhan, maka ia wajib menaati seluruh isi hukum Taurat tersebut. Jika tidak, ia sedang berada di bawah kutuk. Beberapa kutuk nyata yang menimpa orang percaya yang memilih hidup dalam hukum Taurat. Yang pertama, kutuk kecemasan rohani. Mereka yang hidup dalam ketakutan terus-menerus akan murka Allah, kehilangan damai sejahtera yang dijanjikan oleh kasih karunia. Yang kedua, ada kutuk perbudakan agama. Mereka terikat pada sistem ritual, bukan pada hubungan dengan Kristus. Kutuk yang ketiga, kutuk kebutaan rohani. Jemaat tidak mampu melihat kasih Allah karena terselubung oleh legalisme. Dan kutuk yang keempat adalah kutuk kepalsuan teologi. Artinya jemaat percaya bahwa berkat diperoleh dari performa, bukan dari posisi mereka di dalam Kristus. Roma 10 ayat 4 berkata, Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap orang yang percaya. Bila saudara menolak kebenaran karena kasih karunia, maka saudara menempatkan diri saudara kembali di bawah sistem yang tidak lagi berlaku. Jadi apakah saudara tidak perlu memberi? Tentu tidak. Saudara tetap boleh memberi, bahkan lebih daripada itu. Kasih karunia tidak meniadakan pemberian, tetapi mengubah motivasinya menjadi cinta, bukan karena kewajiban. Kasih karunia membebaskan dan menggerakkan dengan cinta. Kristus datang bukan untuk menambal hukum yang lama, tetapi untuk menggenapinya dan menggantikannya. Roma 6 ayat 14 berkata, kamu tidak berada di bawah hukum, tetapi di bawah kasih karunia. Di bawah kasih karunia kita tidak takut memberi. Kita memberi karena kita telah menerima segalanya di dalam Kristus. Dalam Efesus 2 ayat 8-9 jelas mengatakan bahwa keselamatan adalah anugerah, bukan dari hasil usaha. Maka berkat pun bukan hasil usaha atau angka, tapi hasil dari hubungan. Jika darah Kristus tidak cukup untuk memberkati saudara, maka tak ada angka yang bisa menyelamatkan saudara dari kutuk. Gereja harus kembali pada kasih karunia. Jemaat harus dibebaskan dari jerat sistem perpuluhan yang dimanipulasi. Memberi harus menjadi tindakan sukacita, bukan ketakutan. So, kesimpulannya buat kita pada hari ini, inilah saatnya menghancurkan berhala modern di mimbar. Sudah terlalu lama gereja mempertahankan sistem perpuluhan sebagai alat kontrol rohani. Sudah terlalu lama darah Kristus disisihkan demi sistem uang. Saatnya gereja bertobat. Saatnya gereja kembali ke salib. Saatnya setiap pengajar Alkitab berhenti menjual ketakutan dengan bungkus teologi. Jika saudara, wahai para hamba Tuhan, mengajarkan perpuluhan sebagai hukum, maka engkau menolak kasih karunia. Dan jika saudara hidup dalam hukum, maka kutuk Taurat ada di atas diri saudara. Tetapi jika saudara memilih kasih karunia, maka hidup yang merdeka, memberi yang murni, dan berkat yang sejati menjadi milik saudara. Jika perpuluhan adalah syarat berkat, maka darah Kristus tak lebih dari air cucian dosa. Jika mimbar menjual 10% untuk membeli surga, itu bukan gereja, itu pusat penipuan rohani dalam nama Tuhan.
Tuhan Yesus mengasihi saudara. Stay relevant and God bless you.